Amin. Jemaat kami berbangkit berdiri, kita sambut pujian kita. Kita mau memasuki ibadah kita sambut pujian kita. Kidung jemaat nomor 240. Kidung jemaat nomor 240, datanglah ya sumber rahmat. Datang kunjung berhenti, ajar aku mada indah kita balai surgamu. Aku puji gunung kota, gunung pengasihanmu. Selamat dengan kuat yang kau beri, ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus teriakan daku, domba binal yang sesat. Yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang memperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Haleluya. Yang menjadikan langit dan bumi, karena kasih anugerah-Mu, itu sajalah kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berikanlah ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus, serta hikmat yang daripadamu kepada jemaat-Mu, supaya kemuliaan-Mu semakin terbesar, berkuasa di tengah-tengah kami. Berikanlah kekuatan dan kegembiraan kepada hamba-hamba-Mu, untuk memberitakan firman-Mu yang hidup itu, yang kudus itu, supaya bertambah baik dan sempurna persekutuan kami dengan-Mu. Karena itu, ajar dan kuatkanlah bakti kami kepadamu sampai kepada akhir hayat kami. Demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat kembali duduk. Kita mau menyambut nas firman Tuhan. Kita angkat pujian kita dari kidung jemaat, dari nyanyian Kau yang terindah, yang nomor 2.
yang berawal dari Perjanjian Lama dengan Mika 3 ayat 5 sampai Mika 3 ayat 5 sampai dengan 8 dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama Mika 3 ayat 5 sampai dengan 8 kita bersama-sama untuk membacanya. Mika 3 ayat 5 sampai dengan 8. Kalau sudah dapat, kita bersama-sama untuk membacanya. Akan saya mulai. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat untuknya, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa renungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenun akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawaban daripada Allah. Tetapi aku yang penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan, dan kesetaraan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melaksanakannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita mau masuk ke doa pengampunan dosa. Kita angkat pujian kita sambut dengan pujian Hidung Jemaat nomor 178. Karena kasihnya padaku. Baik kepada saudara-saudara kita dan kepada keluarga kita dan khususnya kepada Tuhan kita. Mari kita merendahkan diri di hadapan-Nya. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, anak tunggal Allah yang maha tinggi, kami sujud menyembah di hadapan kaki-Mu yang suci, yang ditembus sepatu penistaan karena dosa kejahatan kami. Kiranya Engkau tidak menganggap jijik keadaan kami, yang kiranya yang dilumuri noda kejahatan dan pengkhianatan kami ini. Engkau bersihkanlah dan sucikanlah kami di dalam darah kasih-Mu, supaya kami bertahan sampai akhir. Taklukkanlah hati kami ke dalam penyesalan dan pertobatan kami, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, supaya daya perbuatan kami menyatakan keadilan kasih setia-Mu yang tidak akan surut dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah-Mu, ya Tuhan. Kuatkanlah hati dan iman kami, supaya kami menjadi semakin kuat mendekatkan diri kepada-Mu, dan janganlah biarkan kami jatuh kembali ke dalam dosa kelemahan kami, tetapi tuntun dan peliharalah selalu kami, supaya kami tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar dan suci itu, agar dapat kami dalamnya Tuhan dalam kebertobatan kami untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian kita untuk kita menyambut janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Kita angkat pujian kita. Kita sambut pujian nomor 4. Bapa Sejati. Segala yang telah terjadi
Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kembali dulu. Mari kita angkat diri kita mau mendengarkan hukum Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 392. Dan terambil dari Mazmur 43 ayat 3 sampai 5. Firman Tuhan dari Mazmur 43 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita. Kita membacanya bersama-sama. Mari kita mulai. Mazmur 43 ayat 3 sampai dengan 5 kita mulai. Suruhlah terangmu dan kesejahteraanmu datang, supaya aku dituntun di bawah gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kebenaranku, dan bersyukur kepadamu dengan ucap, ya Allah, ya Allahku, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku.
demikianlah firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan kita sesuai dengan firman-Nya. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan sesuai dengan firman-Nya. Amin. Puji nama Tuhan. Kami mau mengundang kita pujian dari jemaat. Puji nama Tuhan. Biarpun jemaatnya sedikit yang menyumbangkan lagu pujian kepada Tuhan, namun Tuhan menyenangkan. Biarlah pujian kita itu menjadi upah yang baru di hadapan Tuhan. Untuk itu kita angkat pujian kita. Ya, nomor 4, waktu Tuhan. Jemaat kami bangkit berdiri. Kita mau masuk ke pengakuan iman rasuli. Kita sambut pujian kita, waktu Tuhan. Kita
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghukumi dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup. Amin. Jemaat kembali duduk. Kita mau mendengarkan mata jemaat. Mata jemaat pada minggu ini pokok doa. Satu pokok doa. Pokok doa bangsa dan negara, pemerintah supaya diberi hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan Yesus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab bagi seluruh masyarakat Indonesia. Doa yang kedua, pelayan gereja Rawadu untuk pengembangan pelayanan dan pemberdayaan bagi anggota jemaatnya. Program yang akan kita laksanakan: kebaktian rumah tangga hari Rebo diganti dengan KOR. Bagi anggota jemaat, kami harapkan agar kita hari Rebo malam jam 8 kita KOR, latihan KOR di gereja. Karena itulah terakhirnya kita nanti latihan. Saya dihimbau kepada jemaat agar semua latihan KOR. Perayaan Natal hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 pukul 18 atau pukul 6. Jadi hari Minggu. Jadi ibadah pagi tidak ditiadakan. Kita masuk perayaan Natal aja jam 6. Jadi makanya hari Rabu kita mau sekalian kita KOR, sekalian kita nanti mengetahui informasi. Maaf ya kepada jemaat karena kami sebenarnya beberapa ini, cuma hanya dari pendeta. Jadi kita nanti biar kita tahu nanti pakai baju apa dan anak-anak kita pakai baju apa. Ya disitulah nanti kita berdiskusi seperti rapat. Ya, karena agak maaf karena agak sepi tahun ini. Tahun ini agak sepi. Cara di kelapa. Agak sepi tahun ini. Jadi maaf kepada jemaat karena kami pelayan agak kurang tahun ini untuk menyambut Natal. Jadi harap kami dimaafkan ya. Jadi kami mohon hari Rabu datanglah biar kita tahu apa persiapan kita untuk tanggal 10 ya, dan bagi anak-anak kita nantinya juga tanggal 10 ya. Dan hari Minggu pagi ditiadakan kebaktian yang ada pukul 6 kita mau perayaan Natal ya. Demikianlah warta yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kita sambut firman Tuhan yang dibawakan pendeta kita, yaitu pendeta Yeskiel. Kita sambut dari Kidung Jemaat 309. Jemaat kami undang bangkit berdiri.
Bahkan sampai kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, untuk kami diberikan pengurapan secara khusus mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kuasa apapun yang mencoba mengambil benih firman Tuhan dari hati kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih berbicara Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap, katakan bersama. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Sebelum saya lanjut dalam firman, nanti ada kesaksian sedikit dari Bapak Pendeta Anton Thanos. Silakan Pak Anton. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Shalom. Saya sudah diperkenalkan nama, jadi saya nggak perlu perkenalan lagi ya. Amin. Saya bersyukur sekali ya diberi kesempatan oleh Tuhan melalui Bapak Pendeta Yeskiel memberikan satu kesaksian. Kenapa kita harus bersaksi? Ya. Kesaksian kadang-kadang kita itu merasa sulit ya. Apa yang harus kita saksikan? Saya beberapa waktu yang lalu saya mengalami goncangan iman. Apa yang namanya goncangan iman? Kadang-kadang kalau kita mau berbuat sesuatu atau mau menuju ke salah satu tujuan, ada halangan, apa yang terjadi? Pikiran kita muncul apa? Pasti bilang, kok begini ya, udah gak jadi deh, kan begitu. Pada waktu itu saya akan mengikuti ibadah doa bersama Bapak Pendeta Dodi sama tim di Depok. Ya. Ketika saya berangkat, saya naik motor saya titip di penitipan di Kranji. Lalu saya naik kereta. Ketika saya sampai di tempat penitipan, hujan. Begitu hujan, deras hujannya. Begitu saya jalan, basah. Kira-kira kalau Bapak Ibu mengalami demikian, apa tetap mau berangkat atau tidak? Gimana Bapak Ibu? Tetap berangkat? Atau mungkin udah basah badan, baju basah, nggak enak, pulang aja. Secara manusia pasti berpikir demikian. Ya, tapi satu dorongan dalam hati saya. Kenapa? Saya sudah punya niat. Saya sudah punya kerinduan untuk berdoa bersama-sama di Depok melalui perjalanan cukup jauh, ya. Nah, di dalam perjalanan itu baju saya memang dibilang basah tapi nggak kuyup ya, tapi sudah nggak enak di badan rasanya gitu. Nah, terus saya seperti nggak ada istilahnya, nggak usah deh, nggak. Memang godaan ada. Selintas dalam pikiran itu mengatakan apa? Ngapain datang? Kamu udah hujanan, baju basah, mana enak sama teman-teman atau bapak ibu kalau kita berdoa terus baju basah, rasanya gimana? Sebelah kiri kanan godaan muncul, tapi hati saya tetap nggak ada rasa ya udah baik, cuma di pikiran. Kadang-kala pikiran sama hati berbeda. Kita memikirkan sesuatu begini dan begitu, di hati kita bilang ngapain? Bertentangan kan? Ini kadang-kadang kita nggak sadari. Nah, berjalannya saya di kereta itu, saya tetap diam aja. Saya menikmati, walaupun rasa badan agak basah ya, nggak ada pikiran nanti masuk angin, enggak. Sampailah di stasiun di Depok Baru. Waktu itu tempatnya di Depok Baru juga ya. Nah, saya sampai di stasiun, hujan makin deras. Wah, gimana? Sudah terlambat, ibadah terlambat. Sempat sudah sampai ke firman. Saya monitor, kebetulan hybrid melalui onsite sama online ya. Saya monitor, saya WA sama Pak Dodi. Pak, saya kehujanan, saya terlambat. Saya neduh di stasiun ini. Saya tetap kasih spirit, nggak apa-apa ya.
Tapi pikiran muncul apa? Kamu kan sudah basah, ya. Hujan lagi, masa kamu mau terabas? Apa kesana nanti gak basah kuyup? Pikiran ada. Pikiran ada. Tapi saya tetap tenang. Tuhan, saya percaya. Hujan akan berhenti. Saya berkata apa? Hujan, jangan menghalang-halangin saya. Saya akan berangkat berdoa dalam ini. Saya cuma berkata itu. Gak rasa hujan. Beberapa menit kemudian masih belum berhenti. Saya cuma diam aja. Saya sambil dengar, mengambil HP. Setelah itu, gak rasa hujan berhenti. Mulai rintik. Nah, rintiknya masih agak besar dikit ya. Kalau jalan masih basah. Saya nekat jalan. Karena saya melihat orang-orang udah mulai jalan, pakai payung semua. Saya nggak peduli, udah jalan aja. Tapi dorongan hati. Terus saya jalan. Puji Tuhan, walaupun kondisi saya agak basah, saya sampai di tempat tidak kuyup. Nah, itulah muncul di dalam hati saya. Kadang-kala kita sebagai manusia, kalau mau melakukan sesuatu, kita punya iman, punya. Saya beriman nggak? Beriman. Godaan ada nggak? Ada. Nggak mungkin nggak ada godaan selama kita hidup. Kalau kita makin dekat sama Tuhan, ingat, jangan merasa kita kuat, jangan merasa kita bisa. Walaupun kita sudah mempunyai gelar, jabatan, ya banyak. Kita makin dekat sama Tuhan, makin kita ingin menyatakan iman kita. Tuhan ingin melihat iman kita. Ingat nggak cerita Petrus? Kenapa dia harus menyangkal 3 kali? Karena Tuhan mau lihat kesungguhan hati Petrus, mengatakan aku mengasihi engkau. Kadang-kadang kita menyanyi aku mengasihi engkau Yesus. Begitu ada masalah, ujian itu ada nggak? Wah, besok makan apa ya? Wah, anak saya nanti gimana? Wah, ini dan itu. Iman kita masih ada nggak? Apakah kita bilang Yesus itu baik? Apakah kita bilang Yesus itu yang menolong saya? Nah, di situ saya belajar. Setiap saya mengalami apapun, saya selalu berdoa. Ingat pujian apa? Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tuhan selalu menolongku. Keadaan apapun. Banyak saya mengalami. Kalau saya bersaksi mungkin waktunya nggak cukup ya. Saudara dari siang sampai pagi ya. Nah, jadi ini yang saya alami. Saya percaya kita semua, walaupun tidak punya iman, nyatakan iman itu. Jangan iman itu tergoyah sedikit, kita sudah ngambek, sudah. Bahkan banyak orang sekarang tergiur masalah ini, sehingga menjual imannya. Berbalik kepercayaan. Bukan yang kita lihat di dunia, yang kita lihat di mana, tapi kita harus siap untuk ke depan. Tuhan yang menyediakan tempat bagi kita. Dia pergi menyediakan tempat untuk kita. Maukah kita datang kepada Dia untuk menempati tempat yang disediakan oleh Tuhan? Tuhan Yesus memberkati. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Baik. Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan lebih dalam, saya ingin memperkenalkan diri karena kalau tidak kenal tidak. Saya. Baik. Nama saya Pendeta Yeskiel Dodi. Saya Associate Pastor di Gereja Anglikan Indonesia Tugu Tani, Menteng. Saya punya ministry, YSK Ministry, saya sebagai koordinator, dan di dalam ministry ini ada 24 pendeta dan penginjil. Kami dari berbagai macam denominasi. Misi kami hanya pelayanan penjara. Kebetulan Tuhan izinkan saya pegang pelayanan penjara di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Jadi ini Tuhan percayakan bagi kami. Dan saya punya 1 istri, 4 anak. Saya punya 1 cucu umur 4 tahun dan mau cucu yang kedua. Ini baru hamil yang ke-3 bulan. Ya, puji Tuhan. Itu yang dapat saya perkenalkan untuk saya pribadi. Mungkin kalau Bapak Ibu bertanya, Pak Yeskiel dari mana ya? Ya, Amang ya? Amang pasti bertanya juga. Iya Pak. Ya? Iya. Ya. Kalau saya pakai berewok, orang bilang orang Ambon. Iya. Benar ya?
Kalau saya pas brewok, orang bilang orang Batak. Tetapi saya orang Jawa Timur, asli 100% Uleng. Saya Aremalan. Kalau orang bola katakan bonek, bondo, nekat. Baik, ya, saya asli dari Malang, Blitar. Ibu saya juga asli dari Jawa Timur, dari Kediri, dan beliau masih puji Tuhan masih ada, berumur 80 tahun, dan masih ikut saya keluar masuk penjara untuk melayani. Jadi puji Tuhan, ibu saya juga masih kuat, diberkati Tuhan untuk melayani penjara-penjara. Bapak saya sudah meninggal tahun 2018. Ya, baik, puji Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang diceritakan atau disaksikan oleh Pendeta Anton adalah itu kenyataan kehidupan. Setiap hari ada saja orang atau siapapun yang mencoba menghambat kita mendekat kepada Allah. Benar? Hari ini mau doa pagi, biasa doa pagi. Kami puji Tuhan ada doa fajar jam 4 jam 5. Di Anglikan saya jam setengah 5, di ministry jam 4. Jadi saling menyambung. Nah, kalau mau doa fajar jam 4, masalah utama kita apa? Mau bangun? Berat. Ngantuk. Ini adalah hambatan iman kita kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan saya tidak keluar dari nats kita hari ini di Mika. Baik, kita coba buka lagi Mika. Mika pasal 3 ayatnya ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya ulang kembali pembacaan kita di Mika ayat ke pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayatnya ke-8. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa renungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawab daripada Allah. Ayat 8. Tetapi aku ini, kata Mika, penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hampir sama apa yang terjadi di sini, bahwa ini adalah bagian dari apa yang diberitakan sinode untuk nats setiap hari. Apakah benar? Kalau di Anglikan, kami ada yang namanya literatur atau referensi yang setiap hari harus dibaca dan dikhotbahkan. Kalau di Anglikan kami 2 kitab, perjanjian lama apa, perjanjian baru apa, tapi paralel, sehingga sesuai menuju ke tema yang akan dibawakan. Nah, makanya saya bilang saya tidak akan keluar dari nats, bahwa hari ini nats kita adalah Mika. Dan saya percaya sinode memberikan nats ini bukan main-main. Tetapi ada sesuatu yang mereka dapatkan, para pejabat sinode dari Gereja Presbyterian Indonesia, dan mereka memberikan kepada semua cabang untuk dimengerti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang terjadi di dalam kitab Mika ini adalah ribuan tahun yang lalu, ketika bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babel. Tetapi ketika masa pembuangan ke Babel, ternyata banyak nabi-nabi yang bertumbuh. Ada nabi besar, ada nabi kecil. Nabi besar ada Yeremia, ada Yehezkiel, ada Yesaya, dan Mika adalah bagian dari nabi kecil. Nah, ketika Allah berfirman kepada Nabi Mika
untuk membangun umat Israel yang mengalami pembuangan di Babel. Orang yang sudah mengalami masa yang gak enak itu hopeless. Seolah-olah bahwa aku tuh sudah tidak punya pengharapan kepada Allah. Seolah-olah kita ditinggalkan Tuhan. Apa yang terjadi terhadap bangsa Israel sama dengan ketika kita memperoleh masalah. Bahwa seolah-olah itu Allah meninggalkan kita. Tetapi puji Tuhan, pada masa pembuangan itu banyak nabi-nabi kemudian bangkit. Nabi-nabi besar mulai dipakai Tuhan luar biasa. Salah satu yang Yeskiel, itu saya. Saya Yeskiel perjanjian baru. Yeskiel perjanjian lama tugasnya sama dengan saya sekarang. Yeskiel perjanjian baru. Nanti akan saya ceritakan apa tugasnya. Nah, saya kembali. Mika dipanggil oleh Allah untuk menjadi salah satu nabi memegang atau membangkitkan umat Israel yang sudah tidak punya pengharapan. Apa yang diberikan Allah kepada Mika? Bahwa ternyata pada masa-masa pembuangan itu banyak orang-orang Israel pun terhilang. Akibat apa? Akibat penyembahan berhala. Akibat apa? Akibat penyesatan yang terjadi bagi setiap mereka. Sehingga mereka sudah lupa bahwa Allah yang mereka sembah, Yahweh Elohim, yang mereka sembah adalah Allah nenek moyang mereka yang menolong nenek moyang mereka dari zaman Abraham, dari zaman Musa, yang begitu luar biasa. Tangan Allah yang luar biasa itu menolong mereka. Nah, akibat penyesatan tadi, maka mereka banyak terhilang. Mika berkata melalui pasal 3 ayat 5 tadi, hati-hati terhadap penyesatan yang terjadi. Karena banyak nabi-nabi yang mengatakan sesuatu hal yang tidak dari Tuhan. Bahkan kalau di ayat 7 tadi, penglihat-penglihat pun, orang yang mempunyai karunia penglihatan ternyata bukan memberikan penglihatan yang dari Allah. Tadi di ayat terakhirnya dikatakan Allah tidak menjawab kepada para pelihat. Nah, sehingga kondisi-kondisi yang luar biasa terjadi di masa pembuangan Babel itu, banyak orang hilang secara iman, tetapi banyak orang bangkit secara iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saudara percaya hari ini adalah hari terakhir? Yang percaya angkat tangan. Hari ini adalah hari-hari terakhir menyongsong kehadiran Tuhan Yesus kembali. Amin. Amin. Yakobus dalam kitabnya juga berkata, hati-hati loh. Di akhir zaman banyak penyesatan yang akan terjadi. Suatu kali saya mimpi ada seorang sahabat saya, pendeta terkenal, orang Ambon. Pada waktu saya mimpi itu, saya melihat saya dibawa ke rumah duka Cikini. Ketika sampai di rumah duka Cikini, seperti biasa ya, kalau kita melayat orang pasti pengen tahu wajah jenazah seperti apa. Dan kita mendekati peti jenazah ya, itu wajar ya. Saya juga sama. Ketika saya datang kepada mendekati peti jenazah itu, saya kaget. Ternyata yang ada di dalam peti jenazah itu adalah sahabat saya tadi, Bapak Pendeta tadi. Saya sebagai sahabat, saya Abelia, Shalom, Pak Pendeta. Kenapa ya tadi malam saya mimpi? Ketika saya diajak teman layat di rumah duka Cikini, dan ketika saya menghampiri peti jenazah, kenapa kok ada Bapak di dalam peti jenazah? Kemudian dijawab dengan doa pula, Pak Pendeta, kita harus mati dari kedagingan. Biasanya kalau kita berargumen dengan pendeta, jawabannya dengan firman Tuhan. Saya bilang puji Tuhan. Hari kedua mimpi lagi saya. Yang saya mimpikan juga beliau. Ketika saya melihat beliau ada di tengah lapangan, di tengah kayak semacam taman begitu. Kemudian istrinya datang dipukulin ini si bapak, ditonjokin mukanya. Bapak ini nggak bisa melawan. Akhirnya dievakuasi, ada 4 pria tegap-tegap, rambutnya agak cepat. Kemudian digotong si bapak ini naik ke jeep, dibawa kabur. Saya cerita lagi kan.
Pak Pendeta, kenapa saya mimpi lagi tadi malam? Saya bilang, saya lihat Bapak ada di dalam taman, kok berantem sama ibu ya? Kemudian Bapak ditanjokin sampai Bapak belur, Bapak nggak bisa melawan, sehingga Bapak dievakuasi oleh 4 orang tegap-tegap, dibawa kabur dengan jeep. Dijawab, puji Tuhan Pak Pendeta, saya tidak ada masalah dengan istri. Puji Tuhan saya. Hari ketiga saya mimpi lagi. Saya bilang ini udah gak main-main ini kalau udah sampai hari ketiga saya mimpi dia ini ya. Saya mimpi begini, beliau diangkat menjadi seorang raja di suatu kerajaan, dan kerajaan itu semakin hari semakin bertumbuh. Nah, ketika suatu saat ada peperangan antara kerajaan ini dengan kerajaan yang lain, dan kerajaan beliau ini hancur sampai beliau turun tahta dan menjadi pengemis gembel. Saya cerita lagi dong sama beliau, Pak Pendeta, hari ini saya mimpi lagi tentang Bapak. Saya cerita apa yang saya lihat. Beliau jawab, puji Tuhan Pak Dodi, karena kita harus menjadi miskin di hadapan Tuhan. 3 kali ya. Terus saya jawab tugas saya, apa yang saya dapat saya berikan kepada beliau. Tapi saya penasaran, kebetulan istri saya dengan istri dia sahabat. Saya dengan bapaknya, istri saya dengan istrinya. Saya cerita, kenapa sih kok saya mimpi 3 kali tentang bapak ini? Istri saya cerita, iya Pak, tolong doain ya Pak. Kenapa? Pak Pendeta ini sekarang sudah punya istri kedua. Nah, istri keduanya muslim. Nah, kaget kan saya kan? Dan yang ketiga, dia sudah menyatakan kalimat syahadat. Nah, tambah lagi saya. Yang lagi 3 kali itu. Udah 3 kali saya tanya kan. Kemudian, tapi saya perhatikan beliau masih naik mimbar, masih khotbah. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, seorang yang sudah menyatakan kalimat syahadat, sudah pindah kepercayaan lagi. Tetapi dia masih naik mimbar, masih khotbah, dan dia adalah salah satu pendeta dari Istana Negara. Maka saya bilang dia salah satu pendeta besar juga. Kemudian saya akhirnya ngobrol dengan istri. Terus kamu gimana? Apa yang kamu dapatkan dari istri? Nah, istrinya sering curhat. Iya, sekarang kalau pulang itu pasti malam menjelang subuh. Kenapa? Kalau pagi menjelang pagi itu biasanya pergi ke istri yang kedua. Dia seorang pramuniaga material. Istri nomor 30 tahun. Dia sekarang seumuran saya 59. Nah, kemudian saya berkata, Tuhan, apa yang terjadi? Ternyata ini yang terjadi menggenapi firman Tuhan dalam mendekati akhir zaman. Bahwa hati-hati, banyak iman-iman yang akan berubah kalau kita tidak siap, kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau kita tidak waspada. Mika dalam ayatnya yang ke-8, dia teguh berkata begini, ayat 8. Tetapi aku, kata Mika ya, tetapi aku ini penuh dengan kekuatan. Kekuatan dari siapa? Kekuatan dari Roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Mika seorang nabi kecil yang diangkat oleh Tuhan pada waktu itu, penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dan Mika berbicara tentang kebenaran kepada keturunan Yakub, berbicara kebenaran terhadap bangsa Israel yang saat itu sedang dalam pembuangan. Kalau di ayat ke-5 tadi dikatakan, kalau dikasih makan dikunyah, dia bercerita kebaikan. Nabi-nabi penyesal. Kalau dikasih makan, dikunyah, dikasih kebaikan. Tetapi kalau tidak diberikan sesuatu, dia memberitakan yang enggak. Ini juga kondisi hamba Tuhan saat ini. Maaf. Hamba Tuhan yang motivasinya hanya untuk mendapatkan yang namanya persembahan kasih, ya,
Oh, itu akan berkhotbah kalau dia, persembahan kasihnya bagus. Yang dikhotbahkannya bagus-bagus. Tetapi kalau dilihat persembahan kasihnya, loh kok begini ya? Diundang, yang dikhotbahkan jelek-jelek. Kondisi ini juga sedang terjadi saat ini. Suatu saat, tim saya salah satu pendeta, setelah khotbah, kemudian disamperin, terima kasih Pak Pendeta, puji Tuhan untuk memberkati. Dikasih, biasalah, saldo tempel, ada amplopnya kan. Ketika dikasih, dia bilang, puji Tuhan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang terjadi? Ketika dia pulang, sampai di kamar di rumah, dia ambil itu amplop, kemudian dia buka. Kira-kira isinya berapa? Coba nggak tahu kan isinya berapa? 200? 500? Oke. Ya? Berapa Pak Nada? 70. Oke. Ketika dia buka, sungguh luar biasa terkaget-kaget. Kenapa? Karena hanya secari kertas berkata, terima kasih Pak Pendeta atas pelayanannya. Dia cuma bilang, haleluya. Apakah membunuh motivasi dia untuk melayani? Enggak. Sampai sekarang dia ada di ministry saya. Tetapi semangat dia untuk melayani masih berapi-api. Nah, ini terjadi pada zaman nikah. Kalau diberikan sesuatu yang baik, dia berceritanya yang baik, khotbahnya yang baik-baik. Tapi kalau dikasih sesuatu yang jelek, khotbahnya yang menakutkan. Satu teman saya akan sebutkan namanya, dulu sama-sama di Petamburan dari tahun 90 di seminari. Sangat membuat luar biasa, dipakai Tuhan sampai saat ini luar biasa. Suatu saat saya dengar suatu hal yang miris dalam hati saya. Kenapa? Ketika beliau diminta khotbah oleh salah satu ministry di Surabaya akan membuat suatu KKR. Kemudian berhadapanlah dengan sekretarisnya beliau. Ketika teman saya berhadapan dengan sekretaris beliau, ada 5 pertanyaan yang sangat-sangat membuat prihatin. Yang pertama, kira-kira Pak Ketua Panitia nanti PK-nya hamba ini berapa ya? Yang kedua, kira-kira nanti naik pesawat apa ya? Yang ketiga, di pesawat itu kelas berapa ya? Yang keempat, nanti di Surabaya itu di hotel bintang berapa ya? Dan yang kelima, nanti dijemput dengan mobil Alphard enggak ya? Ada ketua panitia mundur, nggak jadi panitia. Sahabat saya, sungguh sahabat saya. Tapi puji Tuhan sekarang sudah berubah, sekarang sudah berbeda. Ya memang itu tadi. Ada kendala setiap waktu untuk kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Sama seperti bangsa Israel di masa pembuangan. Banyak sekali masalah yang membuat mereka untuk melepaskan diri dari hadirat Tuhan. Banyak masalah yang membuat mereka menjauhkan diri dari Tuhan. Sama kita juga punya masalah. Amin. Hari-hari kita punya masalah. Tetapi seorang laskar Kristus yang sejati tidak akan pernah menjauhkan diri dari hadirat Allah. Jawabannya di mana? Yang dibaca juga tadi, Mazmur. Saya nggak akan keluar dari naks kita. Oke, kita buka Mazmur pasal ke-43 tadi yang kita sudah baca dari Ibu Liturgos. Mazmur pasal 43. Mulai ayat ke-3 sampai ayatnya yang ke-5. Mazmur pasal 43 Mazmur pasal 43 ayat ke-3 sampai ayatnya ke-5. Saya bacakan ayat ke-3. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntut dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Ayat 4. Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah
yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Yang kelima, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Ada 3 poin yang kita dapatkan dalam apa yang dituliskan oleh Daud. Kita kenal Daud seorang raja yang luar biasa, yang dipakai Tuhan luar biasa untuk memimpin kerajaan Israel. Sehingga ketika dia dihabiskan oleh Samuel, diurapi oleh Samuel untuk menggantikan Saul, Daud mempunyai hubungan yang luar biasa dengan Allah. Kedekatan Daud dengan Allah itu adalah suatu kedekatan seperti kedekatan dia dengan anak Daud. Siapa? Anak Daud? Yonatan. Persahabatan Daud dengan Yonatan adalah persahabatan yang dikatakan persahabatan ini seperti kelompok. Ada lagi dia. Persahabatan yang didasarkan kasih. Bahkan ketika Saul ingin membunuh Daud, Yonatan setiap saat membela Daud. Kedekatan Yonatan dengan Daud inilah yang membuat kedekatan Daud bersama dengan Allahnya. Kalau kita baca kitab Daud, dari kitab Samuel, kitab Raja-Raja, kitab Tawarik tentang Daud dan sampai kepada pelimpahnya kepada Salomo, perjalanan hidup Daud itu tidak pernah tidak berhadapan dengan yang namanya masalah. Perjalanan Daud setiap hari berbicara tentang perjalanan yang penuh dengan peperangan. Sehingga kalau dia tidak mendekatkan diri dengan Allah, saya yakin dan percaya Daud tidak akan pernah menang ketika berperang. Tapi karena kuasa Allah, ayat 3 tadi berkata, suruhlah Tuhan kekuatan darimu, berikan kepadaku. Kekuatan apa yang Tuhan berikan kepada Daud adalah roh Tuhan. Kekuatan apa yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita menghadapi setiap masalah adalah roh Tuhan. Karena roh Tuhan ada di mana? Roh Tuhan ada di mana? Di hati kita. Sehingga ketika kita yakin dan percaya roh Allah ada di hatiku, ada di hati Anda, maka kekuatan dari Allah inilah yang akan mengangkat setiap kita, yang akan memberikan pertolongan kepada setiap kita ketika kita punya masalah. Nah, makanya dalam ayat yang ketiga tadi Daud berkata bahwa suruhlah Tuhan, suruhlah terangmu dan kesediaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maksudnya apa? Supaya Daud senantiasa melekat dengan Tuhan. Kalau kita baca dalam perjalanan Daud, ketika dia akan menghadapi peperangan, dia tanya kepada Allah, ya Allah, aku maju enggak? Maju berperang enggak? Allah bilang, maju. Daud tak pernah memberikan suatu tanggapan negatif ketika Allah berkata maju. Walaupun dia melihat satrianya dia punya tentara lebih kecil dari musuh. Tapi kalau Allah bilang maju, Daud maju. Dampaknya apa? Menang. Suatu saat Daud akan melawan orang Filistin. Kemudian dia bertanya kepada Allah, Tuhan, aku harus maju nggak? Tuhan bilang tidak. Apa yang dilakukan Daud? Nggak maju. Jadi Daud benar-benar taat terhadap perintah Allah. Poin yang pertama berbicara tentang biarlah kekuatan Roh Kudus senantiasa membimbing kita supaya kita tetap hidup dekat dengan Allah untuk mendengarkan perintah Tuhan dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Yang kedua, ayatnya keempat. Dikatakan di sini adalah, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi,
Ya Allah, ya Allahku. Ketika Daud menciptakan kitab Mazmur ini adalah sebuah ucapan syukur tentang hubungan dia pribadi dengan Allah. Poin yang kedua berbicara apapun masalah yang aku hadapi, aku akan tetap mengucap syukur, aku akan tetap bersukacita. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Apapun masalahku, kata Daud, aku akan tetap bersukacita, aku akan tetap bersukaria di hadapan Mezbah Tuhan. 1 Timotius 5 ayat 16, 17, dan 18. Masih ingat? 1. Bersukacitalah senantiasa. Ketika punya masalah, gampang kita bersukacita? Ya gampang. Tetapi firman Tuhan tetap berkata, bersukacitalah dalam segala hal. Maka tadi ada hati yang gembira, tetap bersukacita. Kenapa? Kalau tidak bersukacita, kalau kita senantiasa sedih, kalau kita senantiasa kecewa, kalau senantiasa kita menangis setiap hari karena kesusahan kita, yang datang siapa? Ya? Siapa nanya ini? Penyakit mulai datang satu-satu. Tadi saya cerita sama Inan. Papa saya mantan seorang jenderal di TNI AU, Angkatan Udara. Beliau sudah 3 kali diperpanjang pensiun. Kemudian tahun 95 itu harus terakhir beliau di Badan Pembinaan Hukum Mabes TNI Pusat. Kemudian 95 memang harus pensiun. Karena kalau di TNI kan maksimal 55 harusnya sudah pensiun. Nah ini sudah sampai 58. Jadi harus pensiun. Ketika pensiun, nah hari pertama itu membuat hati beliau shock. Hari pertama. Kenapa? Ketika masuk Purna Bakti yang pertama, hari pertama, beliau diundang salah satu anggota, ada pernikahan di Yogyakarta. Nah, ketika berangkat ke ke bandara, biasanya yang namanya seorang perwira tinggi pasti mobilnya pun nggak sembarangan. Harusnya ya, secara dunia benar seorang perwira tinggi kalau dijemput pasti ya setidaknya kalau yang sekarang itu Toyota apa? Bukan Alfa lah, nggak usah Alfa. Nah, waktu beliau diundang, kata mantan anggotanya, siap komandan, kami undang, kami jemput. Mobilnya pengen jemput. Kijang tahun 90. Kira-kira Pak Nada kalau menjadi seorang jenderal, walaupun sudah pensiun, hati Pak Nada gimana? Gengsi dan kecewa dong. Kok aku jenderal disebut dengan kijang? Pertama. Kedua, sampai bandara waktu mau boarding, ya semua tiket kan diurus sama anggotanya, semua tiket. Nah, ketika mau masuk boarding, ya beliau segaris dengan kolonel light call baru masuk pesawat. Ketika mau duduk, pramugari ngomong, mohon maaf Bapak, mohon maaf, Bapak duduknya di kelas ekonomi belakang. Teman-temannya di kelas utama depan. Hati Bapak kira-kira tambah bersukacita apa tambah kuciwa? Tambah kuciwa. Akhirnya sampai di Jogja, masuk hotel. Ketika masuk hotel,
ini juga luar biasa. Yang kolonel-kolonel, yang perwira menengah masuk kelasnya kelas yang VIP. Beliau ditaruh di kelas standar. Tambah bersuka cita, tambah jiwa. Untuk mama saya seorang yang punya hati yang tenang. Pak Anton tahu mama saya. Seorang hati tenang, dia bilang, Pak, udah. Ini adalah duniawi. Ya duniawi itu berbicara seperti ini. Tetapi kalau bicara surgawi, kamu pensiun di duniawi, diangkat ke surga. Wow, diangkatnya lebih luar biasa. Tetapi papa saya nggak terima. Sampai akhirnya tadi dipendam. Kita melayani, papa saya tetap menolak. Ya sekarang ya saya mengerti lah. Didikan seorang militer dan beliau pangkat jenderal. Saya tahu, saya mengerti banget. Saya pelan-pelan ngajar ke dia. Tapi puji Tuhan tahun 98 beliau terima Tuhan Yesus dan mulai melayani Tuhan, jadi usher, jadi penerima tamu. Tetapi ketidakpuasan hatinya itu tadi yang datang adalah penyakit. Akhirnya kena diabetes. Ketika kena diabetes, diabetesnya kering. Diabetes kering itu pasti badan habis, tinggal tulang. Nah, tambah nggak terima ternyata di akhir itu. Kenapa aku kena diabetes? Dan 8 tahun sebelum meninggal matanya dulu buta. Tambah nggak terima lagi. Nah, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati-hati, ketika semangat Anda patah, hati-hati, spirit Anda drop, roh Anda akan drop. Yang datang penyakit. Jadi setiap hari harus bersuka cita. Yang kedua, tetaplah berdoa. Yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang paling gampang apa, Mang? Tetap berdoa. Nah, yang paling gampang tetap berdoa. Kalau udah namanya berdoa itu, saya tanya seseorang, Pak, setiap hari doa berapa kali? 3 kali, Pak Pendeta. Puji Tuhan. Kalau Daniel, berapa kali Daniel? 3 kali juga. Kalau Daud, 7 kali. Sekali. Oh, berarti Daniel kan? Saya katakan, Pak, kalau doa kira-kira doanya apa? Doa sarapan pagi, doa makan siang, doa makan malam. Itu bukan doa. Tetaplah berdoa itu berbicara tentang konsistensi kita berhubungan dengan Allah, ngobrol dengan Allah. Poin yang kedua tadi, Daud berkata, hatiku tetap mengucap syukur dan tetap bersuka cita. Yang ketiga, terakhir, ayatnya yang ke-5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Poin yang ketiga berbicara tentang pengharapan kita hanya kepada Allah. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kau terima tidak melebihi kekuatan kita. Tetapi ketika kita sudah mengatakan, aku nggak kuat Tuhan, aku nggak kuat, ayat terakhir berkata apa? Maka Tuhan akan memberikan pertolongan dan jalan keluar. Poin yang ketiga berbicara tentang kita masih punya pengharapan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Menjelang minggu Advent, kita sudah memasuki minggu Advent. Kalau kita lihat di sini pun sudah mulai dihias. Di gereja-gereja lain pun sudah mulai dihias. Tanda ada suatu pesta yang akan terjadi ketika mengenang memperingati kelahiran Yesus. Saudara, coba kita renungkan, kalau Yesus nggak datang lebih kurang 2000 tahun yang lalu, apa yang terjadi dengan kita? Sia-sia, kebaktian sia-sia,
melayani sia-sia. Tetapi karena konsistensi Allah, nubuatan-nubuatan beribu-ribu tahun sebelum Yesus hadir sudah terjadi. Yesaya berkata bahwa seorang anak lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Berapa tahun sebelum Yesus hadir? Berapa tahun? Hampir 1000 tahun. Lebih kurang 800 tahun sebelum Yesus lahir. Tapi nubuatan itu sudah dibuat, dinyatakan. Ini konsistensi daripada Allah Bapa untuk membawa setiap umatnya masuk dalam penebusan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya buat kesimpulannya. Kehidupan yang kita alami, yang kita hadapi di masa-masa sekarang ini adalah memang kehidupan yang tidak enak, kehidupan yang sangat sulit. Apalagi mendekati kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, menghadapi datangnya akhir zaman, kehidupan semakin gak enak. Kami para pendeta-pendeta itu kami sudah mencoba menafsirkan, walaupun kita tidak pernah tahu kapan Yesus akan datang kedua kali. Tetapi kami sepakat bahwa kalau kita buka kitab Wahyu, kita sudah masuk Wahyu pasal 6. Materai ke berapa? Materai ke 4. Covid selama hampir 3 tahun itu adalah tanda bahwa kita sudah masuk materai ke 4. Matius 24 berbicara tentang tanda-tanda ini akan ada ketika Yesus akan datang. Salah satunya adalah penyakit sampar. Menghadapi kehidupan yang semakin tidak enak ini, Daud hanya berkata 3 hal. Yang pertama tadi, utuslah Tuhan kekuatan daripada-Nya, itu Roh Kudus. Roh Kudus yang sudah ada dalam hati kita. Dengar-dengar terhadap Roh Kudus. Karena saya tidak percaya ketika kita akan melakukan sesuatu hal yang negatif, Roh Kudus bilang jangan. Itu menentang Tuhan. Yang kedua, tetaplah mengucap syukur, tetaplah bersukacita, tetaplah berkomunikasi dengan Allah dalam doa. Dan yang keempat, yang ketiga adalah bahwa pengharapan kita hanya di dalam Yesus. Yesus tidak akan pernah tinggalkan kita dalam suatu masalah, tapi Yesus akan menolong kita, bahkan memberikan kita jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati. Kita sambil main musik. Pak. Kristus jawaban dalam hidupku. Kristus jawaban. Kristus jawaban yang ku perlu, tapi pembaptis juru selamat. Kemudian kita balik berdiri dalam hidupku. Kristus jawaban yang perlu, tapi pembaptis, juru selamat.
firman-Mu mengajarkan kepada kami setiap saat melekat kepada Tuhan, melekat kepada Allah, supaya kami senantiasa mendapatkan kekuatan yang baru. Kami bisa melalui masalah-masalah yang di depan kami, dan kami bisa memperoleh kemenangan. Bahkan Engkau memberikan kami lebih dari pemenang. Terima kasih untuk renungan firman-Mu, dan biarlah kuasa Tuhan di dalam Roh Kudus membawa setiap ayat demi ayat ini menjadi rema di dalam hidup kami, supaya kami juga senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Bahkan kami bisa senantiasa melaksanakan ketetapan dan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, memberkati setiap jemaat yang ada di tempat ini, dan biarlah kuasa Roh Kudus yang senantiasa memberikan pertumbuhan secara rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada Tuhan. Baik, saudara kita kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memberikan persembahan, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Ezekiel yang sudah melayani kami di gereja di tempat ini Tuhan, di gereja Tuhan tempat ini, bersama dengan Bapak Anton. Terima kasih kiranya Tuhan Yesus memberkati kedua hambanya ini. Mohon maaf karena Ibu Gembala beserta tim tidak bisa hadir karena ada acara di Pondok Kelapa. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara kita kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita memberikan persembahan untuk kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat Pujilah Tuhan Sang Raja ayat 1 dan 4. Untuk pelitan saya undang untuk memberi persembahan. Kita naikkan pujian ini. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Segenap hati
satukan hati dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami berada di gerejamu, di rumahmu, di gereja Presbyterian di Rawabadu. Kami sudah memujimu, menaikkan pujian, hidup pujian. Kami menyembahmu. Dalam menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Inilah kami Tuhan dalam keterbatasan kami, dalam pengikutan kami akan Engkau. Kau berikan kekuatan Roh Kudus-Mu yang tolong. Tolong kami ya Tuhan, karena kami butuh Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati gerejamu ini ya Tuhan, biarlah menjadi alat kemuliaan-Mu, memperlebar kerajaan-Mu, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Ya Tuhan, kami mau menyambut kelahiran-Mu dalam Desember ini. Biarlah kasih-Mu nyata, damai-Mu nyata. Kami mau melayani Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu melayani kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami mengasihi sesama. Satukan terus hati kami ya Tuhan, terus bergandengan tangan. Engkau berkati Tuhan pemimpin kami, Ibu Pendeta Lasmia sebagai gembala. Berikan hikmat, marifat, pewahyuan yang datangnya hanya daripada Tuhan saja. Juga beliau Tuhan Yesus, Amang Pardede, terus Tuhan, Engkau berikan hikmat yang datangnya daripada Engkau saja. Roh kebijaksanaan dalam memimpin umat-Mu ini Tuhan. Visi-misi yang Tuhan taruh ke dalam hati mereka, biarlah tetap berpegang teguh. Begitu juga Engkau berkati anak-anaknya ya Tuhan. Apapun pekerjaannya, pelayanannya Tuhan, Tuhan terus menyertai mereka, keluarga ini ya Tuhan. Berkati juga para penatua, para penata layanan yang mengambil bagian dalam pelayanan di gerejamu ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwasannya ibadah, pelayanan yang kami lakukan ini tidak sia-sia, tapi mendatangkan kebaikan, janji baik kehidupan yang sekarang ini maupun kehidupan yang akan datang. Terima kasih Tuhan, Kau berkati jemaat di gerejamu di tempat ini yang sedang mengalami kesusahan. Tuhan berikan hati sukacita. Yang sedang mengalami problem finansial juga Tuhan Kau pulihkan perekonomian mereka. Yang sedang sakit Tuhan pulihkan. Yang sedang sakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, komisi sekolah minggu, komisi ibu-ibu Tuhan, komisi anak pemuda-pemudi, biarlah Tuhan Yesus apapun Tuhan divisi komisi yang telah ada Tuhan Yesus di dalam penata layanan organisasi di gerejamu ini Tuhan berjalan dengan baik dan penuh hikmat dalam tuntunan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk sekali lagi mempersilakan Pendeta Yeskiel Dodi yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu beserta dengan Pak Anton dan tim. Biarlah Tuhan Yesus Kau memberkati istrinya, berkati anak-anaknya, berkati keluarganya Bapa. Dan apapun Tuhan yang mereka kerjakan, visi-misi yang Tuhan taruh dalam hati mereka, biarlah Tuhan Yesus guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Banyak jiwa-jiwa yang datang kepada-Mu. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami memberkati pemerintah Indonesia ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga menyambut nanti caleg pemilu Tuhan, apa saja Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan, biarlah pemimpin dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan mencintai rakyatnya, mengasihi pemimpin, mengasihi rakyatnya Tuhan Yesus, dan memperhatikan rakyatnya. Bapak, kami serahkan ketua RT di tempat ini, ketua RW, juga kelurahan, kecamatan yang ada di Jakarta ini. Biarlah Tuhan, kami terus Tuhan saling mengasihi, saling melengkapi, bergandengan tangan Tuhan. Kami tolak roh perpecahan, kami tolak roh kerusuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah terus hadir damai dan kasih yang datangnya daripada Tuhan. Perkembangan gereja ini juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dana-dana Tuhan cukupkan, materi apa saja Tuhan Yesus, biarlah kami kembalikan guna hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam Matius nomor 33. Tetapi carilah dahulu kebenaran Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ditambahkan bagi kami semua Tuhan, berkat jasmani maupun berkat rohani.
Terima kasih Tuhan, kami sungguh sukacita dan bersukacita pada minggu hari ini. Doa ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami juga teringat Tuhan akan Natal yang akan diselenggarakan pada tanggal 10. Kau memberkati Tuhan segala keamanan, segala dana juga Tuhan cukupkan. Orang-orang yang mengambil penata layanan, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Untuk pemusik juga Tuhan sediakan segala sesuatunya yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Karena kami tahu penyertaan Tuhan sempurna dan rancangannya damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat Tuhan, kita semua yang tidak terkecuali yang sudah menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita masuk di akhir ibadah kita. Untuk itu saya mengundang kita berdiri. Kita menaikkan pujian kita dari Kidung Jemaat 340 ayat 1, 3, dan 4. Hai bangkit bagi Yesus. Surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saudara-saudara Kristus, mari sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita akan menerima berkat dari Bapa di surga. Mari kita angkat kedua tangan kita pada Dia. Tuhan menyertai kita dalam setiap langkah kita. Tuhan memberkati kita dalam setiap tugas tanggung jawab kita, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, dan memberikan keberhasilan. Tuhan memandangkan wajahnya kepada setiap kita karena kasih-Nya
yang memandang kita sebagai biji mata Tuhan. Pulanglah, kembalilah dalam setiap aktivitasmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat anugerah dari Bapa di surga yang dilandaskan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bersama dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus akan membimbing, menyertai, bahkan berlimpah di dalam kehidupan kita mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya bahwa kami sudah menerima berkat dari Bapa di surga. Yang percaya katakan bersama, Amin. Tuhan Yesus memberkati.